نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, sampai masuk bab sobar ya. Sobar atau kalau dalam bahasa kita sabar, kalau Arabnya pakai sobar. As-sabru, sobar bahasa kita menjadi sabar ya. La yastaghni al-abdu anis-sabri bi kulli halin min ahwali. Setiap orang, setiap hamba, setiap saat maka butuh kesabaran ya. Dalam menghadapi apapun, semuanya adalah butuh kesabaran. Tidak terlepas dari kesabaran. Ada yang tanya apakah sabar ada batasnya? Batasnya sampai mati. Sampai mati baru selesai. Karena lulus dari satu ujian pasti datang ujian yang lain. Lulus dari satu rintangan datang rintangan yang lain. Lulus dari satu masalah datang masalah yang lain. Orang yang misalnya start dari belum punya istri, belum punya pasangan, belum punya suami, mesti orang diuji bagaimana cara mencari pasangan. Kalau mas-mas ya bagaimana cara mencari istri. Belum tentu itu hal yang mudah. Kadang sudah melamar seseorang berkali-kali belum diterima. Sampai 5 kali, 6 kali ternyata baru diterima. Kurangan itu ya apa, duit yang duit, gantengin duit, ada orang tokoh-tokoh ya, mungkin ada yang kayak gitu. Ya, ternyata setelah punya istri butuh sabar lagi ya, karena tidak cukup hanya punya istri ya. Setelah punya istri ternyata butuh rumah. Maka diuji bagaimana kita mencari rumah. Ternyata setelah punya rumah belum punya anak, kita ya harus sabar lagi menanti, menunggu harus punya anak. Ya Allah, nikah saya karuan kok ora duwe anak. Ya Allah, aku jaluk ya Allah Ta'ala. Ya ono sing diuji anake akeh. Jadi wae ya. Ya butuh kesabaran gitu ya. Ternyata ketika istri hamil harus butuh kesabaran menunggu 9 bulan. Kadang-kadang ini hamil yang aneh-aneh. Ya orang mongso pelem orang mongso bulan angel sabar. Nggih, ternyata anak sekolah ya butuh sabar. Dan anak lulus sekolah gede sang saya butuh sabar. Nggih, anak pirang-pirang gede kabeh do nikah ninggal lunga tinggal balik modal ngomong loro tok wis tuwa ya butuh sabar.
sabar. Ya Allah, jadi bocah-bocah itu butuh wong tua, tak urusi, tak ladeni, tak penuhi kebutuhane, jaluk apa tak sayang. Saiki basa dirikan wong tua butuh anak-anak berbar dhewe-dhewe. Ngira nang omah menggerek wong loro butuh kesabaran. Dengan itu kan belum nanti kalau semakin tua semakin pikun ya. Kadang-kadang ketika satu yang meninggal tinggal satu ya, Masya Allah ada orang tua mau dewean tinggal anak ada padahal wis lali-lali. Masya Allah la yastadlil abdu anis sabri fi kulli halin min ahwalihi. Jadi hamba itu tidak terlepas kapanpun dimanapun dalam kondisi apapun tetap butuh kesabaran. Terus nggak ada batasnya sampai harus mati buang kesuruh saya di sana. Li'anna mayal kohul abdu fitunya layuh riju an-nawain. Apalagi urusan dunia itu tidak terlepas dari dua hal. Tidak terlepas dari dua hal. An-nawain dari dua macam. Nikmat asbaghallahu alaihi bahwa bihajatin ila sabri alaiha. Terkadang seorang itu dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika nikmat itu diberikan kepada kita tidak lain tidak bukan kita juga butuh kesabaran, sabar menghadapi nikmat itu karena nikmat itu juga ujian. Ketika dikasih badannya sehat, keluarganya sehat, duitnya banyak, semua yang diinginkan tercapai, masih sabar tidak menghadapi itu untuk taat kepada Allah? Apa kebablasan gitu ya. Nah, begitu juga wa masoib ya tahibun bi bahwa muhtajun ila sabri fiha falayat jaza'a. Ya, begitu juga ketika Allah memberikan musibah, Allah memberikan halangan, Allah memberikan ujian, sakit badannya, sakit keluarganya, PHK pekerjaannya, nggak punya uang, duitnya sidik, duitnya akeh, sabar atau tidak, gitu ya. Naik ya ujian, turun ya ujian, masih enggak kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidhalika fasabruha, maka sabar itu apa? Habsun nafsi ala ta'atillahi bil muhafadzati 'alaiha dawaman wa riayataha ikhlason. Maka yang disebut sabar adalah habsun nafsi, mengekang hawa nafsu ala ta'atillah agar supaya tetap taat kepada Allah. Yang namanya sabar itu mengekang hawa nafsu agar senantiasa taat kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam kondisi seperti apapun, dimanapun, dalam kondisi muncul, dalam kondisi malang, dalam kondisi sukses, dalam kondisi tidak sukses, dalam kondisi senang, bahagia, bunga, atau dalam kondisi susah, sengsara, tetap taat kepada Allah, tetap berjalan kepada Allah. Bil muhafadzati 'alaiha dawaman, terus menerus gitu ya, menjaga terus menerus wa ri'ayataha ikhlason, dan yang tidak kalah pentingnya tetap dalam kondisi ikhlas. Dalam kondisi ikhlas itu sabar. Kalau main sidik berarti keluar dari kesabaran. Wa tahsinuha ilman, dan ketaatannya didukung dengan ilmu. Wa kafun nafsi anil ma'asi, dan juga mengekang hawa nafsu untuk tidak berbuat maksiat. Wa sibatuha fi muqabilati syahwat wa muqawamatul hawa, karena maksiat itu sesuatu yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Wa ridho bi qadarillah wa qadrihi, dan yang ketiga adalah ridho terhadap qada Allah dan qadarnya. Duna syakwa fihi wa ma'ah, tidak ngersulo. Jadi sabar itu ada tiga: sabar taat, sabar melaksanakan ketaatan, sabar maksiat artinya sabar meninggalkan maksiat, dan sabar ketika diberi musibah. Sabar yang 24 jam adalah sabar taat. Sabar dalam ketaatan, dengan pagi-pagi bangun jam 4 ya, kemudian wudu atau mandi, kemudian mungkin sholat witir, kemudian menjelang azan pergi ke masjid, kemudian sholat qobliyah, kemudian sholat subuh. Itu butuh
kesabaran. Kalau yang tidak sabar, ya tidak. Anak-anak bebu yang juga kontan males menang itu dah pegamen. Alhamdulillah kalau masjid Baitul Salam, masya Allah luar biasa. Pak Makmur ya, insya Allah menjadi bahtera yang akan mengantar kita ke surga insya Allah ya. Ada sebagian masjid atau musola itu yang apalagi subuhnya, kadang maghrib isaknya saja, padahal ya di tengah-tengah masyarakat itu ya sedikit yang datang gitu ya. Ada di tempat-tempat tertentu itu kalau subuh kayak gini itu yang datang ya satu tok, yang azan, yang iqamah, yang imam, makmumnya angin. ada loh. Makanya masjid makmur kayak itu luar biasa ya. Makmurnya ini kan pahalanya besar banget. Amin sahabat Pak kita untuk Masya Allah. Iya, ini kita lulus ujian berarti sabar, lulus ujian sabar karena taat itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar nggak bisa. Sabar yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Ini juga butuh kesabaran. Iya, entah maksiat apapun itu dalam menahan itu namanya sabar. Karena maksiat itu kan sesuatu yang sesuai dengan keinginan nafsu ya. Sesuai dengan keinginan nafsu itu maksiat. Kalau bisa meninggalkan berarti sabar, sabar. Yang ketiga sabar ketika dikasih musibah. Ya, dikasih musibah. Nah, sabar yang paling berat itu sabar melaksanakan ketaatan. Dan ancamannya kalau nggak sabar itu paling besar. Maka ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud ke Nabi Adam, dia tidak mau sujud, itu namanya tidak sabar. Dosanya kafir, divonis kafir oleh Allah. Terus kemudian sabar meninggalkan maksiat lebih ringan daripada melaksanakan ketaatan. Sehingga ketika Nabi Adam dilarang makan buah yang ada di surga, beliau tidak sabar dan melanggar, tapi dosanya Nabi Adam masih diampuni. Maka melakukan taat itu lebih berat, lebih besar ya daripada meninggalkan maksiat. Kemudian sabar menghadapi musibah itu dibawanya lagi. Jadi kadang-kadang kita sok merasa sabar dalam musibah itu kayak berat, tapi paling berat itu taat karena 24 jam loh. 24 jam. Sholat jamaah ke masjid itu ringan, sekali 2 kali, sehari 5 kali itu jadi berat. Ya, sehari 5 kali. Jamaah subuh berangkat jam 2 saya kira enteng. Nek sepisan pindo itu apalagi pas haji atau pas umroh di sana tuh enteng. Tapi jajal balik haji balik umroh cipora kan itu tak. Itu yang jadi masalah gitu ya. Gawam itu loh, gawam kan. Terus-menerusnya itu yang menjadi berat. Maka kalau bisa melaksanakan namanya sabar. Dan sabar diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, diperintah oleh Rasulullah dalam hadis, dan juga merupakan ijma'ul ulama. Wajibun bil kitab wa sunnah wa ijma'ul ulama. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Hei orang yang beriman, isbiru, sabarlah. Tapi sabar tidak sekali 2 kali, makanya ditambahi wasobiru. Apa bedanya itu? Jadi sobaro yasbiru sobron isbil amarnya isbiru, sabarlah. Tapi kalau sobiru dari kata sobaro yusobiru sobarotan, amarnya adalah sobiru. Isbiru wa sobiru ini sama-sama amar. Isbiru sabarlah kamu, wa sobiru dan tetaplah bersabar sampai mati. Jadi kalau ada yang tanya sabar ada batasnya enggak, Al-Quran perintah isbiru wa sobiru, sabarlah wa sobiru dan tetaplah bersabar sampai mati. Iya. Berarti batasnya mati. Kalau belum kita urutkan dari nikah sampai kakek-kakek kan terus sabar, terus yang dihadapkan macam-macam. Maka juga harus terus nggak boleh berhenti. Allah perintah bisabat ala ta'atihi wa ta'il ma'asi wa ridho biqadarihi wa qadrihi.
Isbiru wasobiru itu di sini berarti sabarlah dan tetap bersabar dalam melaksanakan perintah, dalam menjauhi larangan, dan dalam menghadapi musibah yang Allah berikan. Ini tetap disuruh bersabar. Fala yakunu asyaddu sabran wa aksaru ihtimalan minal mu'minin. Tidak ada fala yakunu asyaddu sabran wa aksaru ihtimalan minal mu'minin. Jangan sampai kemudian orang selain orang mukmin itu lebih sabar dari orang mukmin, ya. Non muslim kok lebih sabar. Jadi misalnya ada orang muslim berteman sama orang non muslim tetanggaan, itu si muslimnya kalau ya Allah ujian gua kayak karuan bareng ini terus si orang muslimnya ada nih sing sabar kowe itu kan ngisi-ngisi loh. Saya ngomong ya sing sabar kalau kok non muslim itu kan malu-maluin enggak kira-kira. Nah gitu loh. Kok orang muslim nanti sabar sih Pak, ujian senengane soal awam itu kan ya misi ini. Wala yakunu asyaddu sabran wa aksaru ihtimalan minal mu'minin. Harusnya orang mukmin itu yang lebih sabar gitu. Tapi kenyataannya di lapangan kan mukmin yang sabar kan banyak ya. Oh, orang ini ya. Wal murabitah alal subur himayatan di bagian Islam wadaf'an li sha'ilatil kafiri. Jadi kita sebagai orang Islam harus menampakkan kesabarannya. Karena memang yang diperintahkan bersabar adalah orang mukmin dan sabar itu yang nanti akan mendapatkan balasan yang banyak. Dalam surat yang lain Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Walana berluanakum dan sungguh benar-benar aku akan menguji kalian. Ini ada takkidnya double, depan pakai la, belakang pakai tasydid. Walana berluanakum dan sungguh benar-benar aku akan menguji kalian. Bisyai'in dengan sesuatu minal qaul. Ada orang itu diuji takut sama musuhnya, takut sama tetangganya, takut hilang duitnya, takut gak bisa kerja, takut gak punya jodoh, takut gak punya anak, takut gak bisa ini, takut. Orang itu menangkut sampai kadang berpikir stres. Orang ngerti, orang ngomong tukang mobil kan, nek ngarep kok dinabrak, gua aku mati. Nek yang buri kok ditabrak, kok buri piye? Ya sing tengah kok bertakon dhuwur. Iya, jadi kalau orang penakutnya luar biasa itu bagian dari ujian. Yang kadang memang rasa takut itu kalau sudah menghantui ya luar biasa. Tapi kalau orang sudah diberi keberanian, jangankan di tempat aman, anak-anak Palestina diserangi Israel itu ya biasa baik, kan itu kan. Nah, karena memang rasa takutnya hilang juga. Tapi kalau rasa takutnya menghantui, orang mesti, ya Allah, lebih kabeh seperti itu seperti ini. Wajib kadang ada orang dikasih ujian oleh Allah rasa lapar itu bukan berarti karena kekurangan makan, bisa jadi orang itu kelaparan di tengah makanan yang banyak. Ya, kayak sport itu udah mubeng dulu kalau kebutuhan kalau diri. Makanan. Kalau Allah uji lapar, ujian itu ya misalnya masalah makanan ya. Dengan dulu pas muda masih sekolah, masih mahasiswa, kepengen makan durian Pak. Ternyata dikira cukup, ya. Dibayar kontrak, dibayar fotokopi, dibayar ini, rawon masih sana jadi cukup durian kan larang, ya. Nah, dengan saya ini durian akeh, mangan durian tidak boleh si ono, yang bosok besok dokter kalau saya ubah dengan nonton pidato makan durian. Jadi saat sejumlah ke orang tahu mangan, sabar, dengan diujuk, diuji dengan lapar, karena nggak bisa kesampaian. Ada yang kayak gitu. Ada loh. Dosa tua-tua kayak gini yang dulu, misalnya pas muda pengen makan sate, pengen makan gulai, itu larang regane waktuku. Zaman mahasiswa paling suka kucing gitu. Nah, saya ini kuat tuku sate, kuat tuku gulai, nggak
darahnya tinggi, ya gitu. Enggak dimakan Ikan mangan sego kucing. Nah, itu bagian dari ujian. Walju itu wanak seminal amal. Kadang ada ujian itu dikurangi harta benda, kurang itu ya rasa kurang. Umai gedene wis misalnya di bawah 34 atau apa gitu ya, kurang gede, ya kurang dhuwur tingkat, ya, kurang iki, kurang terus. Karena duit harus pakai, nanti korupsi 271 triliun itu kurang ya, karena kurang. Tapi kalau kita merasa cukup, masya Allah, apa yang ada itu kita cukup. Tapi kalau kurang, ya orang lambungnya kasar bilmanil bahri, seperti orang yang minum air laut. Tidak zada syarbat, zada atsan. Ketika tambah minum, tambah dahaga, hatta yakul hingga meninggal, gitu ya. Wanaksi minal amwal itu ya ujian, ya yang lain mobilnya baru, kita mobilnya tua ya disyukuri. Rasulullah itu naik onta ya onta tua, kendaraan tua nyunah Rasul pak. Gak ngayem-ngayem itu, wah Rasul itu kan onta kusta itu tua gitu ya. Ya senyunah Rasul, benda-benda rasa pusing nganyar. Ya, wanaksi minal amwal. Wal anfus terkadang dikurangi dari anfus jiwa. Jiwa itu kadang-kadang ada orang yang masih muda, istrinya meninggal, akhirnya trauma, nggak berani nikah lagi. Ini juga ujian. Atau istri, ya suaminya meninggal, atau punya beberapa anak, anaknya meninggal, atau dari kecil sudah ditinggal mati orang tuanya. Ini namanya wanaksi minal anfus, kurang keluarganya. Ini juga bagian dari ujian. Wasamarot, nggak punya buah-buahan, ya. Inginnya itu punya kebun ini, kebun itu, taman ini, taman itu, limbang gitu, seneng. Nggak punya ujian, macam-macam ujian. Tapi Allah kemudian mengatakan, wabashiris sabirin, wabashir, berilah kabar gembira as-sabirin pada orang-orang yang bersabar. Dikusuk, diberi kabar gembira. Idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika terkena musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhbarana Allah anahu yaktabiru ibadahu wa yumatiruhum taratan bisara wa ukhra bidara. Yang namanya ujian itu kadang-kadang ujian naik, kadang-kadang ujian turun. Diuji hartanya banyak, diuji badannya sehat, diuji selalu keinginannya tercapai, ujian. Dan terkadang diuji menurun. Tapi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang banyak bagi orang yang bersabar, ya. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa dihitung. Orang yang sabar itu pahalanya luar biasa, pahalanya besar, pahalanya masya Allah. Ya jizis sabirin ajrahum bighairi mikyal wala wazn, tanpa ditimbang, tanpa ditakar, disokke itu pahalanya. Iya, maka pahala orang yang berpuasa itu dapat pintu yang luar biasa, namanya pintu royan. Bahkan Allah yang akan menyerahkan pahalanya sendiri. Karena apa? Puasa itu penuh dengan kesabaran. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hal yang disukai, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sabar, maka orang sabar pahalanya banyak sekali. Sabar lancar, ya. Sabar makmur, sabar mujur, itu wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Dan bagi orang yang bersabar akan mendapatkan ampunan, dan itu merupakan perkara yang besar. Min azmil umur itu perkara yang luar biasa. Ista'inu bisabri wassalat. Bahkan ketika kamu akan mempunyai keinginan agar ditolong oleh Allah, disuruh minta tolong dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwanakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh aku akan menguji kalian sehingga nanti bisa kelihatan mana orang yang sabar dan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah
Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa dan selalu memberikan rezeki kepada kita sabar dalam hidup ini, sabar taat, sabar maksiat, sabar balia. Sabar taat berarti dengan melaksanakan, sabar maksiat berarti dengan meninggalkan, sabar balia dengan ridho atas ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita semua. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sing nandani sapa iki kok ngerti terakhir iki? Hah? Enggak. Iya, berarti ngerti ta? Kemarin salah itu. Wingi sing nandani sapa iki iso ngerti nek dene iki tekan kene iki lho. Kemarin antum nggak tahu kemana-mana itu.